Salam sejahtera bagi kita bersama-sama pagi hari ini. Sebentar kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, yang terbaik kita berikan kepada Dia. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat merindukan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami ingin memberikan yang terbaik, apa yang kami miliki kepada Tuhan. Pujian penyembahan kami, sebab kami merasakan, kami haus akan pribadi-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar pagi hari ini kita menikmati setiap kasih setia Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak terima pengagungan, pujian dan sembah. Mari beri yang terbaik dari hidup kita, penyembahan kita kepada Dia. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Makasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu. Mari saya jemput kita berdiri bersama-sama. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu. Mari beri pujian hormat. Kami sanjung Engkau Tuhan, ya Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, amin, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami sanjung Engkau. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami.
Kami percaya hidup kami karena anugerah-Mu. Engkau Allah yang layak terima penghormatan. Engkau layak terima pengagungan. Haleluya. Sorak pujian, pengagungan bagi-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Ialah masangkana lama ya sialama lama. Ialah masangkana ya lama ya sialama lama 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 lama. Ialah maya sangkana lama 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 lama. Ialah lama 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 lama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat, oh sebab Imam besar agung kami Engkau Tuhan. Oh dari yang lain dan ku datang sekali lagi kami sanjung Engkau. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi sebab Engkau Imam besar. Ya besar. Haleluya. Datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Pujian, hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Haleluya. Kami berikan sorak pujian pagi ini. Kami berikan sorak pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak. Engkau Allah yang layak terima pujian dan penghormatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Tetap berdiri bersama-sama. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Coba bilangkan, suarakan haleluya. Haleluya. Yang di sebelah sana coba katakan haleluya. Haleluya. Sebelah sana Bapak Ibu siap katakan haleluya. Anggur baru telah dicurahkan di tempat ini. Amin. Mari kita bersorak bersama-sama. Kita puji tinggikan Dia. Haleluya. Sebab Roh Kudus telah dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari bersorak bersuka cita. Tinggikan Dia. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini, amin. Hari inilah harinya, saat pembebasan, saat pembebasan belenggu dosa
Mari kita lambaikan tangan kita bersama-sama katakan anggur baru tercurah penuhi umat-Nya. Amin. Kami bersuka cita Tuhan. Amin. Minyak baru tercurah umat-Nya nyata. Roh Kudus tercurah. Amin. Puji Tuhan. Hari bersorak, hari bersuka cita pagi ini. Amin. Haleluya. Sebab Dia telah datang. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya membangkitkan umat. Mari sama-sama kita katakan hari ini. Hari siapa Bapak Ibu Saudara? Saat pembebasan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa. Kami bersorak bagi Tuhan. Amin. Mari jangan berdiam. Mari katakan haleluya. Anggur baru tercurah urapi umat-Nya dengan suka. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya nyata. Anggur baru, amin. Anggur baru tercurah. Mari tepukan tangan saudara dengan suka. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya nyata. Sekali lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah. Haleluya. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Bapak Ibu, kuasa Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah. Kami siap menerima kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Api kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah. Beritakan pada dunia. Mari bebaskan. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami Tuhan. Api kemuliaan-Mu tercurah
lebih meriah lagi kepada Dia. Sorakan pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya anugerah terbaik dalam hidup kita adalah Yesus. Dia adalah harta kekayaan yang tidak dapat dibandingi. Dia sangat lembut. Dia sangat manis. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita butuh Dia. Kita perlu terus dipimpin oleh Dia. Jangan biarkan harimu tanpa Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berhembuslah Tuhan. Berhembuslah Tuhan. Pulihkan Tuhan gereja-Mu di akhir zaman. Akan mengalir Tuhan.
penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami. Mari angkat kedua tangan kita. Urapilah kami dengan minyak keruh. Penuhilah. Kami siap dipulihkan pagi ini Tuhan. Kami siap menerima kemuliaan-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu. Kami rindu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara-Mu. Angkat suara-Mu di hadapan Dia. Penuhi kami Tuhan, urapi. Amin. Oh, Jesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Hanya Bapak, Ibu, dan saya katakan, urapi. Angkat suaramu lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Haleluya. 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 Kami dengan hadirat-Mu kami
curahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami siap dipenuhi oleh firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu adalah jawaban yang terbaik dalam kami. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya pagi hari ini setiap kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mulai pertama terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Gembala sekeluarga, dan senang sekali bisa berjumpa dengan keluarga Yuwono yang berkumpul pada saat ini, dan juga bersuka cita bisa bertemu dengan sidang jemaat sekalian di tempat ini. Terima kasih buat pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Baik saudaraku, Tuhan yang mencintai kita, Dia ada di tengah-tengah kita. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita, Dia pun ingin melakukan yang terbaik bagi kita. Tadi Tuhan sudah melihat bagaimana dalam puji-pujian saya boleh rasakan hadirat Tuhan ketika menyanyi bersama dengan saudara, dan kita telah mempersembahkan yang terindah untuk kemuliaan Tuhan. Baik saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul menikmati berkat yang maksimal. Menikmati berkat yang maksimal. Tuhan tidak ingin kita itu sekedar menikmati berkat Tuhan, tapi semaksimal mungkin, ya, yang Tuhan inginkan. Baik saudaraku, kalau kita perhatikan, ya, ada contoh seorang yang menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa. Saya akan bacakan kitab Mazmur pasal 16 ayat 5 dan ayat 6. Saya ingin kita baca ayat yang pertama ini bersama-sama, ya. Kitab Mazmur pasal 16 ayat 5 dan ayat 6. Baik, mari kita akan baca bersama-sama. Ya, di slide yang kedua, ya, kita akan perhatikan ya tentang ini Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Baik, 1, 2, mulai. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Puji Tuhan, saudaraku, kita lihat ini adalah Mazmur Daud. Ya, Daud merasa bersyukur sekali. Andai kata dia itu orang yang dapat undian, waduh, undiannya itu jatuh di tempat-tempat yang permai. Ya Tuhan, Engkau bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya, tadi ya saudara Yos sudah sampaikan di sesi puji-pujian bagaimana berkat yang terbesar adalah siapa? Yesus sendiri, Roh Kudus. Itu adalah berkat yang terbesar untuk kita, dan Daud menikmati itu. Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jadi untuk anak-anak Tuhan pun seolah-olah sudah diundikan. Saudara itu, saya pun, ya kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerja di bidang apa? Bekerja di mana? Tinggal di mana? Dan seterusnya. Ketika kita berserah pada kehendak Tuhan, Tuhan tempatkan kita di tempat, di pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Kemudian Daud berkata, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Sekalipun kita pindah kerjaan atau apapun, tapi ketika kita ikuti tiang awan dan tiang api, yaitu pimpinan Roh Kudus, Tuhan selalu tepat buat kita, menentukan yang terbaik buat kita. Jatuh di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku.
Saya yakin saudara pun ingin menikmati berkat seperti itu. Bisa katakan amin saudaraku? Amin, puji Tuhan. Nah kita lihat sekarang coba dalam kitab 2 Samuel 23 ayat 3 sampai ayat 5. Kitab 2 Samuel pasal 23, ya kita akan perhatikan ayat 3 sampai ayat 5 di akhir pelayanan Daud. Ya, kita lihat ketika Daud berusia lanjut saudaraku, dia bisa tuliskan hal seperti ini. 23 ayat 3 mulai saya bacakan. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Kita lihat, Daud bersyukur karena apa? Keluarganya itu betul-betul diatur oleh Tuhan. Anak-anaknya seperti rumput muda di tanah yang dibasahi oleh embun dan sebagainya, ya. Dan kita lihat Daud menikmati perjanjian Allah dalam keluarganya, bukan untuk Daud tok. Dan saya yakin pada pagi hari ini Tuhan ingin kita dan keluarga kita masing-masing menikmati berkat-berkat Allah. Berkat-berkat Allah bukan diukur dari materi saja, tapi juga dari perilaku, dari sikap hidup damai sejahtera. Dan saya yakin itu Tuhan janjikan untuk kita, dan kita berhak untuk menikmatinya dengan maksimal. Saudaraku, jangan sampai kita berpikir Allah kita itu kejam. Tidak, Allah itu baik. Yohanes 10 mengatakan apa? Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi tujuan Tuhan itu, keinginan Tuhan apa? Kita itu dalam dunia ini sudah menikmati damai sejahtera, sudah menikmati surga dalam hati kita, sekalipun kita belum masuk surga. Itu kehendak Tuhan, ya. Puji Tuhan saudaraku. Nah, kita perhatikan kalau tadi dikatakan oleh Daud dalam kitab Mazmur, ya, tali-tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Kalau kita ingat, bangsa Israel pun ketika masuk ke tanah Kanaan, mereka itu menduduki tempat-tempat masing-masing suku itu di tempat-tempat yang telah diundikan oleh Allah, diundikan oleh Tuhan. Jadi suku Yehuda di sini, suku Gad, suku Asyir di sini, semuanya ada saudaraku, ya. Nah kita lihat saudaraku, mari kita perhatikan dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 16 sampai ayat 18. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 16 sampai ayat 18. Saya bacakan ayat ini demikian. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, bagi ilah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Jadi kita lihat saudaraku, sejak bangsa Israel masih dalam perjalanan, Allah sudah berfirman kepada Musa, dan Musa sampaikan pada orang-orang Israel, nanti kalian akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan kalian duduki tempat-tempat itu. Saudaraku, sebelum bangsa Israel masuk tanah Kanaan dalam pimpinan Yosua, di situ sudah ada penduduk asli, penduduk Kanaan, atau yang disebut orang-orang Kanani. Mereka itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang menjadi keturunan Ham yang dikutuk itu saudaraku. Nah itu bicara juga tentang hal-hal yang dosa, ya. Dan kita lihat itu keadaan Kanaan yang lama. Tetapi bangsa Israel akan masuk dalam Kanaan, dan Kanaan harus menjadi Kanaan yang baru, di mana
penduduk asli itu harus ditumpas oleh bangsa Israel. Ini dalam perjanjian lama, saudaraku. Tujuannya apa? Tadi kita lihat, supaya kalau bangsa Israel masuk tanah Kanaan, jangan sampai suku-suku yang masih ada itu ngajarin bangsa Israel tentang perkara-perkara yang jahat, sehingga mereka melakukan dosa kepada Allah. Mereka harus ditumpas habis. Itu syaratnya. Ya, nah kita akan perhatikan sekarang, saudaraku, ada poin yang dituliskan di situ. Syarat ada atau perintah, tumpaslah semua akar kejahatan. Jangan sampai timbul pengaruh-pengaruh jahat yang membuat orang Israel berdosa kepada Tuhan. Nah, ringkas cerita, sekarang bangsa Israel sudah mulai masuk tanah Kanaan dan tempat masing-masing sudah ditempatkan. Mereka menduduki undian-undian yang dari Tuhan. Ketika Israel masuk tanah Kanaan itu, tempat kedudukan mereka berdasarkan undian. Undian itu ditentukan Tuhan, nggak bisa protes sebetulnya, nggak bisa kurang terima. Ini Tuhan berikan, betul saudaraku? Ya, kita lihat. Nah, sekarang coba kita akan maju, saudaraku, dalam kitab Yosua pasal 17. Kita akan melihat ada sekelompok orang yang tidak puas dengan undian yang diberikan oleh Allah, sehingga mereka tidak menikmati berkat yang maksimal. Saya akan membacakan dalam kitab Yosua pasal 17 ayat 14 sampai ayat 18. Yosua 17 ayat 14 sampai 18. Saya bacakan begini. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Shean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yesreel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manase, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Kita lihat saudaraku di sini, Bani Yusuf itu terdiri dari dua suku, yaitu suku Efraim dan Manase. Ya, karena Yusuf ketika dia masih menjadi pemerintah penguasa di Mesir, saudaraku, ya, dia punya anak Manase dan Efraim. Tapi kemudian Efraim itu mendapat hak kesulungan. Anak orang-orang di zaman Alkitab, zaman Perjanjian Lama yang mendapat hak kesulungan itu dapat berkat yang luar biasa. Ya, hak kesulungan itu mengandung nilai yang luar biasa. Antara lain, anak sulung itu dapat warisan 2 kali lipat daripada adik-adiknya. Nah, gereja Tuhan pun, anak-anak Tuhan pun, kita pun diberi hak kesulungan itu dalam Roh Kudus, dalam Yesus. Ya, kita menjadi anak sulung Tuhan, menjadi sewaris dengan Kristus. Puji Tuhan. Ya, dan hak kesulungan itu apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kita pun akan mewarisi bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti. Bapak Gembala selalu sampaikan, kita akan menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan masuk kerajaan 1000 tahun damai itu di bumi ini yang bebas dosa, bebas dari virus apapun juga. Ya, puji Tuhan. Kita nantikan saat itu, saudaraku. Nah, kita lihat Bani Yusuf ini datang, kita perhatikan, ya, terdiri dari suku Efraim dan Manase, tidak puas dengan apa yang mereka terima, mengeluh, komplain. Ada yang suka mengeluh?
Mari, kalau suka mengeluh, kita bisa lihat wajah seperti itu. Enak dilihat nggak, saudaraku? Nggak enak, ya. Tapi wajah yang mengucap syukur itu menjadi berkat buat orang lain. Dalam pengucapan syukur ada berkat yang luar biasa, ya. Saya yakin jemaat GPD Alpha Omega suka mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Mengucap syukur dalam segala perkara, ya. Nah, kita lihat Bani Yusuf ini mengeluh dalam hal apa? Merasa hanya mendapat satu bagian, ya. Yosua, kenapa kami kok cuma dapat satu bagian? Protes, saudaraku. Nah, kita lihat mereka tidak cukup, merasa tidak cukup dengan berkat yang sudah diterima. Mereka merasa nggak cukup, kok cuma segini. Mengeluh. Banyak orang seringkali mengeluh, Tuhan kok kenapa segini tok Tuhan? Padahal dengan sebegini yang kita miliki itu, Tuhan bisa lipat gandakan. Ya, contohnya cuma 5 roti, 2 ikan, cuma segini. Apa cukup? Murid-murid bertanya pada Yesus. Tapi Yesus tahu apa yang hendak dia lakukan. Yesus pecah-pecahkan yang kecil itu, mengucap syukur. Baru roti itu jadi banyak, 5.000 pria dikenyangkan. Belum wanita dan belum anak-anak. Dan saya yakin kuasa Tuhan tetap berlaku sampai sekarang. Tuhan sanggup melipat gandakan apa yang kita miliki. Baik dalam hal-hal jasmani, lahiriah, termasuk dalam hal-hal rohani. Untuk melayani Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, aduh cuma segini, bisa enggak ya Tuhan? Tuhan bisa pakai kita. Dengan apapun yang ada pada kita. Ya, puji Tuhan. Padahal, mereka merasa tidak cukup. Padahal ada pegunungan yang juga menjadi milik mereka. Tadi kata Yusuf, itu ada pegunungan. Memang masih berupa hutan. Kalian tebas itu. Ya, jadi kita lihat juga pegunungan itu menjadi milik mereka, namun mereka tidak menikmatinya. Karena apa? Yang pertama, ada orang-orang Kanaan yang kuat dan memiliki kereta besi. Waduh, jadi suku ini Efraim dan Manase mau babat hutan, mau pakai daerah itu, masih ada orang Kanani, masih ada orang-orang yang punya kereta besi kuat-kuat dan sebagainya. Padahal ingat tadi saudaraku, perintah Tuhan apa? Kalau kalian masuk ke tanah Kanaan itu harus apa? Basmi semua musuh. Seka akar-akarnya pun basmi. Jangan sampai dibiarkan. Dan sekarang ternyata suku-suku di Kanaan itu bertambah kuat, bertambah banyak. Mereka makin takut, makin kejepit saudaraku. Ya, dan yang kedua, tanah itu masih berupa hutan. Kesimpulannya, mereka tidak mau kerjakan, tidak mau babat tempat itu. Padahal itu kalau dipakai bisa memenuhi fasilitas yang mereka perlukan. Nah, kita lihat saudaraku, kalau begitu, mari kita lihat sekarang. Mengapa tidak menikmati berkat yang maksimal? Dan kita juga lihat, bangsa Israel ini juga bicara tentang kita sekalian. Israel rohani. Seringkali banyak anak Tuhan yang tidak menikmati berkat yang maksimal. Yang pertama yang jelas tadi adalah apa? Karena tidak mengucap syukur, tapi mengeluh dan mengeluh. Anak Tuhan yang mengeluh dan mengeluh selalu gak akan menikmati berkat itu. Padahal ada saudaraku di samping kita, ya, mengucap syukur. Saudara, ada yang mengeluh karena tetangga yang mungkin selama ini rasanya, waduh ini satu ini loh, tetangga ini kok bikin aku ndak enak dan sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan singkirkan dia Tuhan. Kita mungkin berdoa seperti itu. Justru enggak, Tuhan enggak singkirkan. Justru apa? Tuhan akan pakai tetangga ini jadi berkat buat kita. Kita enggak tahu saudaraku, enggak tahu. Yakub pernah berdoa. Ya, dalam kitab Kejadian dalam pasal 33, 34 di situ dikatakan, ya Tuhan tolong Tuhan jauhkan aku dari Esau. Aku tidak mau ketemu dia. Paling dia takuti adalah Esau, saudaraku. Ya, saudara kembarnya. Tuhan tolong biar dia disingkirkan dari aku. Yakub berdoa semalam-malaman dan esok harinya mau tidak mau dia ketemu Esau karena dia sedang pulang kampung, mudik ke tempatnya.
Dan dia bawa persembahan, bawa ini, bawa itu, dan seterusnya. Ketemulah Yakub dan Esau. Apa yang terjadi? Yakub pikir Esau datang dengan 400 tentaranya. Wah, mati aku. Tapi ternyata apa? Esau memeluk Yakub. Yang selama ini dia anggap serem ini orang. Jahat ini orang. Ternyata apa? Berubah. Tuhan bisa ubahkan hati manusia. Hasil dari apa? Doa. Tapi doa Daud, singkirkan Tuhan dari aku. Tuhan mampu melakukan yang lebih baik dari yang kita doakan. Tuhan sanggup melakukan yang terbaik, lebih dari yang kita harapkan. Enak mana? Daud dan Yakub dan Esau terpisah selamanya, atau mereka bersatu? Bersatu. Puji Tuhan. Dan kita lihat Yakub berkata, waktu Esau berkata, Yakub enggak usah bawa macam-macam, aku udah cukup. Tapi Yakub berkata, Tuhanku, melihat engkau, serasa aku melihat wajah Allah. Loh, wajah Esau padahal enggak berubah, saudaraku. Serem, saudaraku. Ya, kita lihat. Tapi yang berubah apa? Sudut pandang Yakub. Dulu dia lihat Yakub, ini setan ini, jahat ini. Tapi sekarang dia waktu lihat Esau, ya, setan ini jahat. Tapi sekarang waktu melihat Esau, dia lihat apa? Ini wajah Allah. Saudara, kiranya kita sekalian seperti itu. Waktu ke pasar, waktu kita jalan kemana, waktu kita melayani di toko kita masing-masing, melihat orang-orang, dulu kita, kesel sama orang itu. Tapi sekarang setelah kita berdoa berserah pada Tuhan, saya yakin sudut pandang kita berubah. Ini wajah Allah yang belum dipulihkan. Amin, saudaraku. Jadi semua manusia adalah ciptaan Allah, seharusnya memiliki gambar Allah, tapi hilang gambar Allah itu. Dan tugas kita pun sekarang apa? Menyelamatkan banyak jiwa agar gambar Allah itu dipulihkan kembali. Dan sekarang Yakub punya hal itu. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, jadi tempat itu harus dibuka. Dan kita lihat mengucap syukur. Saya bacakan kitab Mazmur pasal 50 ayat 14 dan ayat 23. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 24 dan ayat 14 dan ayat 23, ya. Satu ayat tentang pengucapan syukur yang sangat indah. Demikian. Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Persembahkan syukur sebagai apa? Korban. Sekalipun yang kita terima sedikit rasanya, dalam hati rasa cukup apa enggak, tetap mengucap syukur. Itu namanya korban, ucapan syukur, ya. Nah, alami hal yang enggak enak, tetap mengucap syukur pada Tuhan. Selanjutnya ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ini, kalau kita suka mempersembahkan syukur sebagai korban, hati sebenarnya nggak bisa kita memuji Tuhan bersyukur, tapi kita pasangkan, hai jiwaku, bersyukur pada Allah. Itu namanya orang yang jujur, mempermuliakan Allah. Maka Tuhan akan tunjukkan keselamatan demi keselamatan kepada kita. Pertolongan Tuhan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani kita terima. Ya, puji Tuhan. Baik, ada ayat lain, Yesaya pasal 38 ayat 18 dan ayat 19. Kitab Yesaya pasal 38 ayat 18 dan ayat 19. Kalau kita perhatikan ayat itu demikian, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Ini, orang nggak bisa mengucap syukur berarti apa? Meskipun hidup, tapi rohaninya itu mati. Dan ayat selanjutnya, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Kita semua orang hidup. Saya yakin rohani kita hidup semuanya. Orang yang rohaninya hidup akan apa? Menanti-nantikan kesetiaan Allah. Menunggu pertolongan Tuhan dengan sabar dan keyakinan. Ayat selanjutnya, ayat 19, tetapi hanyalah orang hidup
Dialah yang mengucapkan syukur kepadamu. Ya, saya yakin jemaat AU hidup semuanya. Puji Tuhan, kita semua hidup mengucap syukur kepada Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Berikut, mengapa tidak menikmati berkat yang maksimal? Poin kedua adalah tidak taat. Tidak taat. Tuhan suruh menumpas mereka yang di Kanaan, tetapi mereka membiarkan orang-orang Kanaan menjadi tukang-tukang angkut air, menjadi tukang pembelah kayu, jadi rodi, saudaraku. Mereka mau hidupkan mereka untuk apa? Dimanfaatkan. Para Tuhan suruh tumpas mereka. Dan orang Israel mungkin berkata, aduh sayangnya kok ini ditumpas, nanti tidak ada tenaga kerja yang gratis dan sebagainya. Nah, sayang sekali. Padahal penduduk Kanaan itu potensi untuk apa? Mempengaruhi bangsa Israel dalam hal dosa dan perbuatan-perbuatan yang melawan Allah. Nah, kita lihat di sini, saudaraku. Ya, kita perhatikan. Tuhan ingin agar kita tumpas segala dosa. Bagaimana? Jangan sampai ada dosa favorit yang masih kita simpan. Kita pun masih babat habis. Perkara-perkara yang tidak benar. Mungkin bukan di perbuatan, di taraf pikiran pun kita minta disucikan Tuhan. Ya, mungkin rasanya saudara mungkin berpikir, kok ekstrim banget sih? Memang, kita mau tidak mau mesti ikuti firman Allah. Dan ingat, masa sudah sangat singkat. Kita akan ikuti pola Alkitab dalam segala aspek hidup kita. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, mereka membiarkan hidup sebagian orang Kanani. Saya akan bacakan kitab Roma, surat Roma 6 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita lihat bersama-sama Roma pasal 6 ayat pertama mulai. Ya, kita akan lihat bagaimana setelah kita dimenangkan oleh Tuhan, dikeluarkan dari Mesir menuju Kanaan. Kanaan itu bukan hanya bayangan sorga, tujuan kekal, tujuan abadi kita, tapi Kanaan juga bicara apa? Hidup kekristenan yang berkemenangan saat ini. Masih di dunia, tapi kita menang. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita sudah mati bersama Kristus, dan sekarang kita semua adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus. Amin. Ya, dan kuasa kebangkitannya ada pada kita. Jangan sampai kita diperhamba oleh dosa lagi. Kanani, orang-orang Kanaan yang lama itu, yaitu dosa-dosa, harus disingkirkan. Ya, baik. Mari kita lihat di slide yang ke-7. Mengapa tidak menikmati berkat yang maksimal? Ada alasan lagi. Yang berikut adalah orang-orang Israel ini masih berpijak di atas kemenangan masa lalu. Ingat tadi dalam Yosua 7 ayat 14. Yosua, kenapa kami hanya dapat satu undian? Ingat loh, lihat, kami ini bangsa yang besar. Karena aku, mereka berkata begitu, karena aku diberkati Tuhan sampai sekarang. Oh saudara, rupanya bangsa Israel itu masih pegang zaman masa lalu. Dulu kala, ketika Yusuf masih di Mesir, Yusuf itu berjasa. Ingat saudaraku cerita di Mesir, bagaimana ada bela kelaparan selama 7 tahun. Tapi Yusuf dipakai Tuhan untuk memberitahu Firaun, Tuanku Firaun,
akan ada 7 tahun kelimpahan. Tapi setelah itu 7 tahun kelaparan. Bayangkan, tidak ada panen, tidak ada hasil 1 bulan aja. Tanah air kita sudah kelabakan. Betul? Ini 7 tahun. Dan Yusuf berikan saran. Tuhan lebih baik pilih orang yang bijaksana, yang bisa memanage dengan baik, supaya 7 tahun kelimpahan itu tidak diboroskan. Simpan untuk 7 tahun kelaparan nanti. Firaun menurut. Dan dia angkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Luar biasa. Dan Yusuf sangat dihormati. Firaun berkata, tidak boleh ada orang masuk ke sini tanpa izin Yusuf. Semua orang yang ingin dapatkan gandum harus membeli. Belinya ke siapa? Ke Yusuf. Yusuf diberkati dengan ini, kepercayaan yang luar biasa. Tuhan yang angkat. Mari kita pun berdoa, Tuhan yang angkat kita. Ya, jangan kita mengangkat diri, kecewa, berat, dan kita lihat kepemimpinan pun Tuhan yang angkat. Itu baru mendatangkan sejahtera, baik untuk yang dipimpin maupun untuk kita yang memimpin. Ya, berserah pada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, kita perhatikan bangsa Israel saat itu. Ingat Yosua, kami bangsa yang besar, kami diberkati sampai sekarang. Ya, pada zamannya udah beda. Nah, kita lihat dalam Filipi 13-16, kita lihat saja. Filipi pasal 3 ayat 13-16. Kalau orang-orang Bani Yusuf itu, saudaraku, ya, mereka berpijak maki hidup dalam kemenangan masa lalu di zaman Yusuf, ya, kita lihat demikian. Prinsip Paulus berbeda. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Prinsip Paulus. Nggak mau ingat yang di belakang. Dia lupakan yang di belakang dan lari ke depan, lari ke sasaran. Lupakan yang di belakang itu apa? Lupakan kegagalan Bapak Ibu. Lupakanlah masalah-masalah kita, masa-masa kelam kita di masa lalu. Lupakan. Jangan ingat itu. Artinya jangan kembali ke hal-hal seperti itu. Tapi juga berarti apa? Lupakan kejayaan di masa lalu. Dulu mungkin saya pernah berjasa dalam satu hal. Tapi kalau saya masih ingat-ingat itu, waduh saya berjasa gini, terus saya peluk tangan sekarang. Merasa masih seperti dulu, salah. Ya, hidup kita sekarang lari ke tujuan. Ada sasaran yang baru, sasaran yang baru, sasaran yang baru, sampai menuju kesempurnaan. Dalam hal jasmani, juga dalam hal rohani. Ada usaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Baik, lupakan yang di belakang, baik kegagalan maupun kesuksesan. Kerjalah tujuan yang lebih tinggi. Puji Tuhan. Masih kita lihat lagi, mengapa tidak menikmati berkat yang maksimal. Kita lihat di slide yang ke-8, takut untuk menghadapi tantangan. Ya, takut menghadapi tantangan. Di slide yang ke-8, padahal Tuhan yang berperang untuk mereka. Saudaraku, jadi memang selama kita masih hidup itu selalu akan ada tantangan. Untuk kita bekerja pun ada tantangan, ya. Tapi ingat, saudaraku, Tuhan yang berperang ganti kita. Bani Yusuf, suku Efraim dan Manasye berkata, ketika Yosua berkata, itu ada pegunungan, itu juga milik kalian. Jangan cuma ngomong kok punya satu bagian saja, ada bagian yang lain. Tuhan tahu, Bani Yusuf itu besar, terdiri dari 2 suku, maka Tuhan berikan daerah yang luas, cuma masih hutan dan ada apa tadi? Raksasa-raksasa.
Tuhan Yosua berkata, itu lembah Refaim. Refaim itu artinya raksasa-raksasa. Mereka harus tabat itu, saudaraku. Coba kita akan baca sekarang dalam kitab Yosua 10 ayat 42. Kitab Yosua pasal 10 ayat 42. Ini adalah satu hal yang menjadi prinsip dan telah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel dan untuk Yosua. Yosua 10 ayat 42. Saya bacakan demikian. Yosua 10 ayat 42. Ya, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Perhatikan ini. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah siapa? Tuhan Allah Israel. Kita lihat orang itu seluruh tanah Kanaan sudah dikalahkan. Maka mereka itu diberi undian masing-masing, tempat masing-masing sesuai kehendak Tuhan. Saya mungkin berpikir, loh kok sekarang suku Efraim Manasye masih merasakan ada musuh? Betul. Yosua telah mengalahkan semua musuh, tapi ada sisa-sisa yang harus dikalahkan oleh siapa? Masing-masing suku di daerah masing-masing. Nah, di marketplace kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing pun ada tantangan-tantangan. Tidak ada pekerjaan yang tanpa tantangan, ya kan? Tidak ada rumah tangga yang tanpa tantangan. Kita mesti berjuang dan ingat Tuhan yang berperang untuk kita. Ya, jangan sampai kita merasa lemah. Puji Tuhan. Dalam kitab Roma 8 ayat 37, ayat yang sangat terkenal, tapi saya yakin ini pun menguatkan kita saat ini. Kitab Roma pasal 8 ayat 37, terutama bagian B, ya, bagian B saja. Saya akan bacakan ayat ini, Roma 8 ayat 37, bagian B, semuanya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang. Puji Tuhan, ya. Kemudian satu lagi, 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, ya. Kita perhatikan kepada orang muda, Paulus menuliskan begini, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada yang Bapak Ibu Saudara takutkan saat ini? Serahkan pada Tuhan. Minta Tuhan berperang ganti kita. Saya yakin kuasa Tuhan masih nyata sampai sekarang. Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Dalam Keluaran 14 ayat 25, saya tak usah bacakan. Waktu bangsa Israel dikejar oleh orang-orang Mesir sampai di Laut Teberau atau Laut Merah. Ya, bangsa Israel sudah sampai di seberang dan orang-orang Israel di tengah lautan. Apa yang terjadi? Allah membuat roda kereta-kereta orang-orang Mesir terhambat, tidak bisa maju. Ada kereta-kereta besi mungkin yang mengancam hidup kita. Ketakutan, fobia apa begitu. Tapi Tuhan sanggup menghambat lajunya kereta-kereta kejahatan. Kereta-kereta iblis, kereta-kereta masalah bisa dihambat oleh Allah dan kita berkemenangan. Puji Tuhan. Kita masuk di slide yang terakhir, slide ke-9. Mengapa tidak menikmati berkat yang maksimal? Ini yang kita lihat. Mereka malas. Mereka malas. Tidak mau mengelola berkat yang Tuhan berikan. Coba kalau kita kembali ke kitab Yosua lagi. Pasal 17 ayat 15, ya. Kita perhatikan kitab Yosua pasal 17 itu ayat 15, ya. Kita perhatikan demikian. Yosua 17 ayat 15, jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang besar jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Nah ini masalahnya, tanah itu masih hutan tapi awang-awangan, ya. Waduh, mau babat hutan kayak apa? Babat satu pohon aja setengah mati. Nah mereka nggak mau kerja, saudaraku. Padahal mereka bangsa yang besar, itu omongan mereka sendiri. Kami jumlahnya banyak. Saudaraku, malas. Kemalasan adalah musuh
untuk anak-anak Tuhan juga. Mari kita rajin berjuang. Ayat 7 ayat pasal 7 ayat 1 mengatakan hidup kita tuh seperti orang peperangan, orang berperang, orang berjuang, ya, struggle. Kita mesti menang, saudaraku. Terutama mengatasi diri sendiri, kemalasan. Udah sukses kadang-kadang rasanya udah dekat surga ini. Belum, kita mesti berjuang terus, saudaraku. Berjuang. Nah, berjuang dalam arti apa? Kalau kita ditempatkan Tuhan sebagai seorang pebisnis, berbisnislah dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, ya, tetapi tetap harap pada Tuhan. Mungkin sebagai seorang profesional di bidang apa, kita tekuni dengan sungguh-sungguh di situ. Kita pelayan Tuhan, ya, bukan pebisnis, bukan pekerja sosial atau apa. Pelayan Tuhan pun harus apa? Sungguh-sungguh. Entah sebagai seorang pengerja, seorang hamba Tuhan, apapun juga di bidang apa, sungguh-sungguh maksimal untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan curahkan berkatnya. Jalan keluar Tuhan berikan untuk kita. Ya, puji Tuhan. Jadi kita tidak memalsukan diri di hadapan Allah. Betul-betul bersungguh-sungguh dengan apa yang telah Tuhan tetapkan. Baik, kita lihat saudara dalam ini langsung aja ya, dalam kitab Yosua pasal 18 ya. Ayat 18, ayat 3. Pasal 18 ayat 3, kitab Yosua. Saya bacakan begini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada Bani Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Kita lihat dalam Alkitab ada bukti mereka itu malas, saudaraku. Ya, saudara, coba kita akan melihat beberapa ayat sebelum kita akhiri firman Allah pada pagi hari ini. Lukas 12 ayat 48. Makin kita diberkati, harus makin rajin, saudaraku. Lukas 12 ayat 48. Saya bacakan firman Allah demikian. Dengan demikian kamu mengaku Lukas 12 ayat 48 demikian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ini ayat bagian B. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita lihat, makin banyak diberkati, makin capek kita, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan kalau memberkati, tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Tuhan tahu, kalau saya cuma bisa terima talenta 2, dikasih 5, pontang-panting saya, saudaraku. Dan gak akan teratur. Ya, Tuhan ngerti, saudaraku. Tapi di mana kita diberi kepercayaan, makin banyak kita dituntut. Jadi saya yakin kita punya kepercayaan dari Tuhan lebih dan lebih lagi. Jangan takut diberkati ya kalau begitu. Ya, ada yang takut diberkati? Ada yang berkata, stop Tuhan, jangan diberkati. Oh, tentu tidak. Semua kita ingin diberkati, tapi siap untuk capek. Tapi ingat, Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan dan kesanggupan. Ya, puji Tuhan. Baik, saya maju lagi dengan kitab Pengkhotbah 9 ayat 10. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Kita perhatikan ya, dalam ayat ini demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Semua orang akan mati. Kecuali yang hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kalau sudah mati, kita lihat. Diam. Tidak bisa apa-apa. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih hidup. Apa yang kita jumpai untuk dikerjakan, kerjakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, saya baca lagi 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11 untuk meneguhkan apa yang sedang kita bicarakan saat ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 demikian. Karena itu, saudara-saudaraku,
berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, berusaha makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Singkirkan kanani-kanani itu dari hidup kita. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan saudaraku. Ya, baik. Mengapa tidak menikmati berkat yang maksimal? Karena orang Israel dan kita seringkali tidak melihat potensi sendiri. Yosua berkata, hai bangsa, ya, hai Bani Efraim, Bani Yusuf, Bani Efraim Manase, kalian itu bangsa yang besar dan punya kekuatan yang besar, tapi nggak sadar. Sayangan saudaraku ya, nggak menyadari kalau saudara itu berpotensi. Padahal semua kita berpotensi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau begitu mari, kalau saya belum melihat potensi saya apa, berdoa. Tuhan tunjukkan di bagian mana aku bisa berguna, di bagian mana aku bisa jadi berkat. Ya, puji Tuhan saudaraku. Baik, kita lihat saudaraku, dalam hal ini juga kita lihat Amsal 14 ayat 8 ya. Kita lihat saja. Kitab Amsal pasal 14 ayat 8. Jadi kita mesti sadar, tahu akan potensi kita, tapi kalau kita merasa aku nggak bisa, ya hidup kita akan hanya seperti itu, ya termasuk dalam hal rohani, ya kita lihat Amsal pasal 14 ayat 8 berbunyi demikian, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat yang orang cerdik. Saya ulangi, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Seringkali saya ditipu oleh kebodohan saya sendiri. Dalam hal apa? Bisa loh saya ini sebetulnya. Tapi ketika diberi tugas, aku nggak bisa, aku nggak mau, aku nggak ada waktu. Padahal ada, saya bodoh. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara tahu potensi jalan kita sendiri masing-masing, kita ketahui, itu adalah hikmat orang cerdik. Mari lakukan ya diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Dalam ayat terakhir ya, Matius 25, saya baca sedikit. Matius 25 ayat 15 ya, kita lihat Matius pasal 25 ayat 15. Ada tuan yang hendak pergi ke negeri yang jauh, dia berikan talenta. Ada yang terima 5, ada yang terima 2, ada yang terima 1. Nah, saya akan baca ayat 8 ayat 15 begini, 25 ayat 15. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing, perhatikan ini, menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu kesanggupan masing-masing. Terus ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Talenta itu pinjaman. Dikatakan masih apa? Milik Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan. Maunya Tuhan apa? Pakai talenta. Biarpun 5 atau 2 atau 1 dikembangkan jadi banyak. Ya, pakai potensi yang Tuhan berikan untuk kita. Tapi hamba ini pendam, simpan. Ya. Nah, kemudian ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah, terus kita lihat, hamba itu justru menjelekkan, menista tuannya sendiri, mengatakan Tuhan nggak adil. Itu diberi berkat sekian, aku cuma sekian. Tuhan tahu potensi kita masing-masing. Akibatnya apa? Di ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, kita lihat satu lagi ya, tidak tercatat di situ. Tapi suku Efraim dan Manase itu datang pada Yosua karena apa? Mereka berani karena Yosua itu sama. Yosua itu ada suku Efraim. Jadi satu suku dengan mereka. Ini mau KKN saudaraku. Kita lihat di situ ya. Jadi jangan, kita mesti fair. Ya, kita berdiri atas panggilan Tuhan secara pribadi. Saya tidak panjangkan firman Allah,
Tapi Tuhan yang di tengah-tengah kita, Dia sanggup melakukan yang terbaik untuk kita, asal kita pun taat melakukan kehendak Tuhan. Saya ingin kita nyanyikan satu lagu sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kita nyanyikan, ya. Bapak kita sudah merancang masa depan yang indah untuk kita, ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, saudaraku, dan kita nyanyikan lagu ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan yang dah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, Engkau sayang aku. Engkau jadikan aku biji mata-Mu, Tuhan. Engkau limpahi aku dengan kasih sayang-Mu. Hari depan penuh harapan, yakin hari depan yang penuh dengan harapan. Yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah. Yakini Dia menuntun langkah-langkah kita. Dia ada bersama kita pagi hari ini. Sesuai dengan apa yang Kau ucapkan, katakan kepada Tuhan, itu akan kembali terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Seperti Bapa yang sayang anaknya, Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan janji memberikan berkat yang berkelimpahan. Dan Tuhan berikan kitab bagaimana kita bisa menikmati berkat yang berkelimpahan itu. Dia berikan kita pengertian firman-Nya. Mari kita bersyukur.
Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ajar Tuhan untuk kami bersyukur. Untuk umat-Mu bersyukur kepadamu Tuhan. Dan taat kepada firman-Nya. Apapun yang kita alami, kita dengar firman Tuhan. Dia sediakan berkat atas kita. Asal kita taat kepada Tuhan. Pagi hari ini apapun yang engkau alami, taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Jangan pijak pada masa yang lalu, kemenangan masa lalu. Tapi sekarang lari sampai kepada tujuan yang pasti. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Jalani hidup bersama dengan Dia. Jangan takut hadapi tantangan. Karena kita bersama dengan Tuhan. Berapa besar pun tantangan yang kita hadapi, Dia lebih besar dari persoalan kita. Amin. Dia lebih besar. Mari kita yakin, kita mau kerjakan bagian kita. Jangan malas. Kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Dia berikan kita potensi untuk hadapi setiap tantangan. Mari kita nyanyikan kembali pujian tadi, refrennya. Kita semua angkat tangan, kita menyembah Dia. Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, saya ajak saudara, katakan sama Tuhan, Bapa kita, Engkau sayang sama aku Tuhan. Engkau lihat aku Tuhan. Engkau tuntun aku Tuhan. Engkau berkati aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan yang indah, rancangan-Mu yang terbaik bagiku Tuhan. Yang terbaik, hari depan yang Kau berikan kepadaku. Hari depan indah Kau beri. Sekali lagi katakan, hari depan yang indah. Hari depan yang indah Kau berikan. Depan Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Sorak-sorai bagi Dia. Dia hadir, Dia ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu terus jadi saluran berkat. Dan Engkau juga memberkati setiap kami. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu. Engkau lihat anak-anak-Mu, apa yang sedang mereka hadapi. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti berikan jalan keluar. Engkau memberikan janji hidup berkemenangan. Nikmati berkat yang berkelimpahan, asal kami taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kami Tuhan. Umat-Mu, jemaat-Mu, anak-Mu. Tuntun kami Tuhan. Terus tuntun langkah kami. Kami mau hidup dalam tuntunan firman-Mu. Dan kami yakin kami puas dengan Tuhan. Engkau yang memuaskan kami pagi hari ini. Sebentar umat-Mu pulang Tuhan. Lindungi mereka dalam perjalanan. Firman-Mu terus ada dalam hidup setiap kami. Hidup setiap mereka Tuhan. Mereka pulang dengan disertai Tuhan. Kami yakin yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar sore kami juga beribadah kembali. Tuhan tolong kami. Setiap kami boleh menikmati lawatan Allah. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan
Amin.